Cek, cek. 1, 2, 1, 2. Ngapain ya, Bu? Ngecek nih, Bu. Saya udah bangun. Equalizer. Saya ngecek ini Bu Arin, udah bangun dari mimpi atau belum gitu. Oh alah, ini lanjutan mimpi kemarin itu, Bu. Keep dreaming ya, Bu. Jadi Sobat Malming, setelah minggu lalu rasanya seperti mimpi, bisa ngobrol langsung dengan Profesor Richard D. dan Dr. Willy Renandia. Kali ini kita mau lanjut bermimpinya. Sekarang mimpinya bersama ibu-ibu kece yang sudah terinspirasi dari buku-buku fenomenal Profesor Richard D. dan sudah mengimplementasikan extensive reading di kampus masing-masing. Nah, sebelum kita nanya-nanya lebih lanjut ke ibu-ibu, Ibu Yusefa, kita sapa dulu Sobat Malming yang tidak membiarkan saya sendirian saat Sabtu malam tiba. Halo Sobat Malming. Halo Sobat Malming, semoga selalu sehat dan bersemangat dimanapun Sobat Malming menemani Bu Uke malam mingguan. Harap bersabar ya Sobat Malming, memang Bu Uke ini kalau Sabtu malam biasanya memang perlu teman biar tetap glowing. Oke, cukup tentang kesendirian ya. Kita mau ngenalin dulu ibu-ibu yang keren di sini. Halo Bu Arin, halo Bu Mera. Halo Sobat Malming. Sehat-sehat toh Bu Arin dan Mbak Mera? Ya, sehat. Kami selalu sehat dan glowing. Ibu boleh menyapa Sobat. Menyapa Sobat Malming plus kenalan dulu ya Bu Arin dan Mbak Mera. Iya. Siapa dulu Bu Arin? Apa mau menurut abjad atau menurut usia Bu Mera? Oh, keglowingan. Iya. Ya, kebesaran Bu, kayaknya besar saya daripada Ibu, jadi saya duluan ya Bu. Oh boleh. Ya, selamat malam ya Bu Uke ya. Oke, selamat malam Sobat Malming. Saya harap Malming sobat-sobat itu selalu glowing as Ibu Ukes. Perkenalkan, nama saya Mera. Saya adalah salah satu penggemar extensive reading dan saya mengajar extensive reading di Universitas Kristen Duta Wacana, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dan ini sudah tahun kedua saya mengajar extensive reading. Begitu. Ibu Ari? Oke, makasih Bu Mera. Selamat malam, Sobat Malming. Saya agak deg-degan juga ini. Kenapa Bu? Agak deg-degan juga ini karena kok menemukan yang pas gitu. Karena kadang-kadang kalau Malming juga bingung gitu ya mau ngapain. Wah, itu tadi tebakan saya. Ini deg-degannya karena Malming kali ini beda ya Bu ya. Iya. Oke. Saya senang sekali ya malam minggu kali ini bisa ada bareng Sobat Malming. Nama saya Arin, sama kayak Bu Mera, saya jatuh cinta sama extensive reading hampir 3 tahun lalu. Sejauh ini hubungan kami lancar-lancar aja. Alhamdulillah ya. Saya sekarang ngajarnya di Prodi. Ada yang baper. Saya sekarang sedang aktif mengajar di program studi sastra Inggris Universitas Kristen Krida Wacana. Jadi saya sama Bu Mera kita tukeran wacana Bu. Betul kata ya. Tapi semoga nggak cuma wacana ya. Ya, Bu. Oke, berarti kalau Bu Mera ini kan dari Yogyakarta, Bu Arin ini di Jakarta ya? Ya. Ya, oke. Wah, teman-teman, Bu Arin dan Bu Mera ini keren banget loh implementasi extensive reading di kampus ya. Banyak kegiatan yang tidak terbatas di ruang kelas saja. Bu Arin punya kegiatan read to lead di masyarakat, betul ya Bu Arin? Ya, betul. Dan Bu Mera mengadakan
pameran extensive reading. Pamerannya ini beda dari yang lainnya karena pamerannya di mall. Ini anti mainstream banget ini ya. Pameran extensive reading di mall. Oke. Nah, pantesan kemarin tuh Bu Uke sempat cerita ke saya kalau Bu Uke itu kangen ke mall. Saya pikir tuh karena mau shopping, nggak taunya mau datang ke acara pameran extensive readingnya Bu Mera katanya. Mau ikut macan, Bu. Jadi SPG. Oke, nah Bu Arin dan Bu Mera, atau Bu Mera dulu ya, Bu Mera dulu. Mungkin bisa diceritakan kegiatannya Bu, yang ke mall-mall itu tadi Bu. Silakan Bu. Ya Bu, jadi itu di semester ini ya, jadi di semester yang lalu, di semester Gasal ini. Jadi kami ini sudah tahun yang kedua membawakan extensive reading. Jadi sebetulnya pameran di mall itu adalah bentuk rasa sukacita kami gitu, karena extensive reading tahun pertama kok sepertinya sambutannya baik dari mahasiswa, dan saya sebagai pengampunya pun merasa I'm into it gitu ternyata ya. Jadi 2 tahun yang lalu itu adalah tahun pertama saya untuk mengampu mata kuliah ini, dan sebetulnya sebelum itu saya sama sekali tidak ada bayangan bagaimana sih mengajar reading begitu ya. Karena terus terang waktu itu apa yang ada di pikiran saya, namanya mengajar reading itu ya udah masuk, oke, let's read everybody, let's have silent moment, you read, I read, selesai gitu. Nah, tapi ternyata setelah membaca beberapa sumber, salah satunya dari buku yang pengarangnya ibu-ibu berdua wawancara minggu lalu, dari Bapak D. and Bamford itu, kemudian saya merasa, oh ternyata bisa diginikan, digitukan, begitu. Lalu ditambah lagi ketika saya datang di Extensive Reading Roadshow tahun 2018, nah kebetulan waktu itu juga Ibu Uke dan Ibu Yosefa yang membawakan presentasi yang cetar itu. Kemudian saya merasa saya bisa membawakan aktivitasnya Bu Uke waktu itu. Saya masih ingat Bu Uke membawakan materi-materi yang dibawakan di kelas Bu Uke dan ditunjukkan foto-fotonya begitu. Nah, lalu salah satu fotonya saya masih ingat adalah mahasiswa Bu Uke menempelkan sesuatu di dinding, dan itu isinya adalah tentang bacaannya. Nah, dari sana kemudian itu yang menginspirasi kami untuk mengadakan semacam pameran begitu. Nah, ini juga dalam rangka kami mewadahi para milenial, ibu-ibu. Jadi milenial ini kan mereka sudah mulai terbiasa untuk mengaplikasikan beberapa aplikasi gitu di kelas-kelas pembelajaran di semester 1 kami. Jadi IR ini kami berikan di freshman, dan di mata kuliah yang lain itu memang teknologi sudah mulai kami masukkan ya, aplikasi-aplikasi. Nah, salah satunya adalah Canva. Nah, mungkin ibu-ibu juga sudah sangat familiar dengan Canva ya. Nah, jadi di salah satu mata kuliah yang lain itu sudah memasukkan materi membuat sesuatu dengan Canva, kemudian saya menyambungnya begitu. Anak-anak mahasiswa kami minta untuk membuat posters. Waktu itu belum saya bocorkan bahwa nanti ini akan dipamerkan gitu ya. Jadi saya hanya meminta mereka untuk menemukan misalnya the favorite main characters, kemudian membuat acrostics dan ditampilkan dalam posternya, kemudian menampilkan juga beberapa fitur yang sering muncul di reading log ya, seperti misalnya favorite quotation, itu juga dimasukkan dalam sana. Nah, kemudian approaching to the end of the semester, itu saya mulai bilang bahwa nah, ini tidak hanya berhenti sampai di membuat poster saja loh, saudara-saudaraku. Nah, nanti kalian akan memamerkannya di hall gitu. Nah, awalnya mereka menganggapnya enteng, tapi setelah saya bilang bahwa dan dipamerkan di hall, tidak hanya
kertas posternya saja yang akan berdiri di sana dan dilihat orang banyak, tetapi juga si perancang poster harus berdiri di sana mengenakan pakaian yang sesuai dengan favorite karakter. Lalu mereka heboh, jangan gitu. Ya, lalu tapi kemudian setelah beberapa waktu mereka sepertinya sangat antusias karena memang waktu itu saya memberdayakan mereka untuk menjadi IO-nya juga at the same time. Jadi mereka ya aktris ya IO begitu bergantian. Lalu yang tambah seru lagi waktu 2018 itu kan lagi seru-serunya flash mob ya Bu, lagi hot-hotnya begitu. Jadi waktu acara pembukaan kami buat kayak ala-ala gitu, pakai ada pengguntingan pita masuk ke dalam hall pamerannya. Nah, kami kemudian berflash mob juga untuk pembukaan dosen dan mahasiswa IR. Jadi semua dosen malah, jadi nggak cuma dosen IR, tapi semua dosen kami paksa untuk luar biasa. Itu beberapa potongan videonya dalam rangka flash mob dan pembukaan itu ada di YouTube sih, kalau ibu-ibu penasaran flash mobnya kayak gimana. Sebut. Di YouTube PBI UKDW Bu, nanti bisa sobat-sobat Malming kalau misalnya lagi iseng dan slow bisa berkunjung ke YouTube kami. Ya, nah dari event pertama itu kemudian saya merasa antusiasmenya sangat tinggi begitu, dan dosen-dosen yang lain juga merasa itu sebetulnya event yang baik ya untuk kemudian tidak hanya mereka dalam rangka menumbuhkan minat baca, tetapi juga sambil menebarkan virus membaca kepada pengunjung yang waktu itu datang dan bertanya-tanya. Dan pasti mereka juga agak sedikit tertarik ya, karena melihat loh kok pada pakai baju yang nggak biasa, makanya mereka mendekat. Kemudian kami sediakan juga di depan itu kan ada ya pura-puranya bintang-bintang gitu Bu, jadi nanti kalau mereka suka posternya itu diberi bintang gitu, karena nanti ada pemilihan the most favorite poster at the end gitu. Jadi pengunjung itu merasa ya aku bisa berkontribusi di sini, kemudian bertanya-tanya, kamu kok pakai baju kayak gini ngapain sih gitu. Jadi mereka juga bisa menjawabnya. Nah, mereka juga harus menjawabnya dengan bahasa Inggris gitu. Jadi mereka juga tertantang untuk bertanya. Itu. Nah, lalu yang tahun kedua kami merasa tahun lalu pamerannya sukses. Kemudian yang tahun kedua sepertinya pameran ini masih bisalah kita ulang sekali lagi gitu, tapi untuk membuatnya sedikit berbeda, apa ya gitu. Nah, waktu itu terus kami merasa ini kan segmennya anak muda. Nah, kemudian kami melihat bahwa yang tahun lalu aja di kampus pengunjungnya beberapa dari fakultas lain pun merasa tertarik untuk mengunjungi gitu. Bagaimana kalau kita sekarang keluar ya, ngecek apakah antusiasme pengunjung itu juga masih sama untuk datang dan bertanya. Ketika melihat di situ ada poster, kemudian ada penunggunya dengan baju yang lain dari biasanya. Di mana ya gitu. Terus kemudian ada yang nyeletuk di mall aja gitu. Terus waktu itu sih sebetulnya celetukan itu cuma asal ya. Tapi terus kemudian kok ya betul juga ya, bisa dicoba gitu. Nah, lalu kami melihat mana ya mall yang banyak anak mudanya nongkrong. Nah, kemudian kami menemukan mall yang banyak anak muda yang nongkrong, karena memang ternyata setelah kami cari tahu segmennya memang dibuat untuk anak muda yang mengerjakan tugas, anak kuliah yang mengerjakan tugas. Jadi memang disediakan kayak di sana kan ada meja-meja, ini boleh disebutkan mallnya nggak sih? Boleh, nggak apa-apa, siapa tahu boleh ya. Ya, karena kan nggak ada kerjasama kan. Oke. Belum. Saya sebutkan mall. Ya itu Lipo Mall Bu, di Lipo Mall. Nah itu di sana kan ada memang ada space khusus ya untuk seperti bangkunya dan lain-lain. Nah di sana memang banyak sekali anak muda yang datang hanya untuk mengerjakan tugas atau berdiskusi begitu. Nah kami pandang itu tempat yang strategis untuk kemudian menyebarkan juga virus membaca itu kepada para nongkrongers yang ada di sana. Nah, ketika kami memamerkan itu ya benar saja, karena memang waktu itu
kami berkolaborasi dengan mata kuliah Introduction to Literature. Jadi ada sesi-sesi, ada penampilan khusus dari Intro to Lit class. Jadi mereka memamerkan sebuah short drama, very short one gitu ya, diangkat dari buku juga yang mereka baca. Gitu. Jadi kalau dari kelas extensive reading itu memamerkan poster dan menceritakan tentang sesuatu yang mereka baca, kalau yang dari Intro to Lit yang juga berdasarkan aktivitas membaca, tapi mereka menampilkan dalam bentuk drama, gitu dengan kostum-kostum. Nah mungkin yang sepertinya kalau heboh dan menarik dan pede, nggak tahu malu, itu malah justru anak mudanya banyak yang merapat gitu ya. Nah, jadi itu yang kemarin kami usung gitu. Nah, 2 kali pameran ini kami merasakan bahwa hype-nya itu ternyata mereka 2 kali angkatan ini saya merasakan bahwa sebetulnya reading itu bukannya dijauhi kok gitu. Hanya mereka nggak tahu caranya gitu. Jadi ternyata setelah mereka mengetahui misalnya salah satu jurus andalannya yang sering diungkapkan Pak Willy Renandia ya, the 5 finger rules gitu. Ternyata setelah mereka menerapkan the 5 finger rules itu kemudian mereka tidak terlalu anti ya dalam tanda kutip. Karena di awal semester itu saya selalu tanya siapa yang pernah membaca buku bahasa Inggris. Itu hampir tidak ada. Hampir jawabannya tidak ada dan mereka menjawab ini, Bu, boro-boro buku bahasa Inggris, Bu, buku bahasa Indonesia kami jarang membaca gitu. Nah, jadi ternyata karena mereka memang tidak tahu caranya gitu. Dan menurut saya dengan mengadakan graded readers di kampus ya, itu membantu sekali mahasiswa untuk having a shift of paradigm. Ternyata kalau membaca buku bahasa Inggris itu tidak seseram dan tidak seboring yang kami bayangkan. Ya, itu sepenggal kisah sukses Bu untuk di kelas IR saya. Wow, terima kasih ya Bu Mera. Saya Sama-sama. Dengerin ini aja rasanya tuh yang wow gitu. Apalagi benar-benar berada di kelasnya Bu Mera dan mengikuti itu dari minggu ke minggu ya. Cuman emang luar biasa energinya Bu Mera ini. Terus kalau nggak salah ingat ya, dulu tuh kayaknya yang tadi Bu Mera sebutin tuh acrostics ya, yang terus telepon-teleponan sama video call sama Michael Lacy Freeman. Oh iya, betul. Apa, Egghead ya? Coba Bu diceritakan sedikit Bu. Ya, oke. Sebetulnya waktu itu adalah sudah mendekati tengah ya. Sepertinya setelah UTS. Nah, setelah UTS itu mereka sudah mengalami membaca graded readers dan mereka sudah mengetahui yang namanya graded readers itu apa gitu ya. Nah, kemudian saya membawakan buku ini untuk dibaca bersama-sama. Jadi kebetulan di tempat kami itu kelas extensive reading itu ada 2 macam kelasnya Bu. Kelas utama dan kelas lab-nya gitu. Nah, di kelas lab-nya ini saya ingin mereka lebih bisa mengembangkan, jadi tidak hanya membaca tetapi mengembangkannya ke arah speaking waktu itu saya rencananya. Nah, kemudian saya bertemu dengan buku Egghead ini, kemudian saya tahu bahwa buku ini dibuat dengan berdasarkan true story ya Bu ya, dan pengarangnya pun masih ada dan dalam arti masih bisa dikontak secara langsung. Lalu saya mencoba untuk membawakan buku itu di kelas dan kebetulan memang ada listening-nya ya, ada CD-nya yang termasuk dalam buku itu. Kemudian saya waktu itu kemudian menunjukkan bukunya di slide di depan. Jadi satu buku itu dibaca semua kelas dan saya putarkan CD-nya. Gitu. Nah, itu juga saya bagi beberapa aktivitas Bu. Jadi yang pertama saya tidak menunjukkan tulisannya. Jadi di layar itu saya hanya menunjukkan gambarnya saja. Kemudian saya memutarkan CD-nya itu dalam rangka supaya mereka bisa membayangkan, memprediksi. Jadi ini the power of prediction ya in one of the reading techniques. Melihat gambar yang tertera di sana, kemudian mereka mencocokkan dengan apa yang mereka dengar dari CD yang saya putar gitu. Nah, setelah
aktivitas itu berakhir, kemudian saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang mereka dengarkan. Nah, setelah itu yang kedua, oh ya, sebagai informasi ya, di CD itu si Michael bercerita dengan slow, jadi tidak terlalu sulit untuk ditangkap mahasiswa semester awal ya. Jadi tidak terlalu British karena dia memang orang Inggris, tapi ini sepertinya agak diperlambat memang karena tujuan untuk the learners ya. Nah, kemudian yang berikutnya saya bagi mereka dalam kelompok. Ini juga dalam rangka membuat mereka merasa bahwa reading itu nggak boring gitu. Saya membuat mereka beraktivitas dalam kelompok. Nah, lalu setengah dari kelompok itu saya kirim keluar, Bu. Saya minta mereka untuk stay outside. Nah, yang partnernya mereka harus stay inside dan kemudian saya putarkan CD-nya lagi, tapi hanya separuh gitu. Nah, kemudian saya pause dan saya undang separuhnya tadi yang di luar untuk masuk dan mendengarkan cerita dari yang tadi mendengarkan. Begitu. Nah, setelah mereka diceritani itu, kemudian mereka saya beri kertas kosong ya, saya minta mereka untuk memprediksi setelah itu cerita separuhnya itu bakalan seperti apa sih gitu. Nah, itu saya pilihkan penggalan cerita yang dikala si Michael waktu itu mengalami bully oleh beberapa temannya, sehingga mereka karena saya rasa topik ini dekat dengan anak muda ya, bullying ini ya. Jadi kemudian saya ini membuat mereka berprediksi, menggambarkan komik. Saya minta mereka gambar, Bu. Jadi mereka menggambarkan apa yang akan terjadi di gambar selanjutnya. Nah, itu di sana mereka semangat sekali, Bu, untuk berkontribusi dalam rangka speaking class waktu itu. Jadi mereka menceritakan, ini prediksi kami, karena tadi ceritanya dari kawan kami yang mendengarkan itu seperti ini, lalu sambungannya seperti ini. Alasannya adalah, mereka sangat berapi-api ya dalam rangka mengkaitkan apa yang terjadi di movie, dan juga beberapa malah justru menambahkan personal story juga gitu. Jadi mereka beberapa ya, mohon maaf tadi agak ada gangguan. Ya, beberapa menceritakan tentang personal experience tentang bullying-nya gitu. Nah, singkat cerita, dengan melalui beberapa aktivitas, di akhir itu mereka merasa sudah emotionally engaged dengan cerita ini. Kemudian ketika saya memberitahu mereka bahwa mereka akan bertemu in person, virtually dengan pengarangnya, wah mereka sangat gembira, mereka sampai bilang, wah aku merinding, gitu. Aku merinding gitu. Terus ada yang bilang, wah beneran nih, beneran gitu. Jadi mereka sangat very super duper excited ketika mereka tahu bahwa mereka akan ketemu dengan orangnya langsung, si Michael yang ada di cerita itu, dan sekarang sudah dewasa. Nah, kemudian terjadilah virtual talk itu tadi, dan mereka sangat antusias memang karena ini terkait dengan beberapa student story behind ya, jadi mereka sangat antusias untuk menanyakan waktu itu kamu survive-nya gimana gitu, apakah kamu, jadi pertanyaannya sampai kadang-kadang melebar gitu, jadi apakah kamu perlu datang ke psikiater untuk membenahi apa yang terjadi karena itu sangat menakutkan misalnya gitu. Ya, jadi siswa sangat antusias untuk mengkaitkan reading ini dengan beberapa skill yang lain, contohnya speaking begitu, dan writing juga karena akrostik yang mereka buat. Jadi saya minta mereka membuat akrostik untuk buku Egghead ini. Dan saya bilang bahwa ini akan saya tag ke Michael begitu. Nah, terus Michael kok waktu itu menyambut dengan baik, dan justru dia bilang bahwa ini akan sering saya post di Facebook saya. Terus mahasiswa tentu saja merasa, wah berarti kita akan menjadi orang terkenal memang. Oh iya.
Iya, saya bilang gitu. Jadi setiap Michael menguploadnya di Facebook beliau, itu saya screen cap lalu saya berikan ke mahasiswa dan mereka sangat senang. Gitu. Wah, seru. Begitu Bu Yus ceritanya Bu, dan Bu Bisa Uke banget. dan Bu Arin. Ya, oke. Kalau Bu yang kan seru kembali banget ke Bu ya. Uke. Jadi mahasiswanya tuh pasti semangat gitu Mbak Mera untuk baca, kemudian untuk mengerjakan proyek sendiri atau proyek bareng sama teman-temannya gitu. Kalau read to lead yang diinisiasi Bu Arin itu seperti apa Bu? Ya, Kak, jadi memang agak sedikit ada cerita di balik read to lead itu ya, Bu Yusefa, Bu Mera, dan Sobat Malming. Jadi read to lead itu kami pandang sebagai komunitas, karena memang kami ingin kesukaan membaca itu bisa kami bawa kemana-mana. Jadi komunitas membaca ini dari hari ke hari itu tambah besar, tapi selalu diawali dari ruang kelas dengan teman-teman mahasiswa. Read to lead sendiri selama ini kegiatannya mewadahi program-program di dalam prodi sendiri dan juga di luar. Nah, kalau di dalam prodi kami memang sampai saat ini belum ada mata kuliah khusus untuk extensive reading. Tapi saya rencananya nih udah rencana pengen untuk bisa menempatkan IR itu di dalam kurikulum, karena memang melihat manfaatnya itu kan besar sekali kepada skill maupun courses yang lain. Jadi sejauh ini kami modelnya seperti embedded course. Kebetulan karena saya mengajar di kelas vocabulary and pronunciation practice, nah IR itu saya embed di mata kuliah itu. Mahasiswa awalnya tuh rada bertanya-tanya gitu ya, apa saya kan mau belajar vocabulary sama pronunciation practice, ngapain ini dosen bawa buku ya. Nah, awalnya begitu, karena memang kita tahu bersama anak-anak kita kan mayoritas ya nggak terlalu menyukai membaca. Itu pertama. Jadi dua sampai 3 minggu pertama itu memang agak mereka masih icip-icip dulu, masih kenali dulu ini apa sebenarnya. Tapi saya terangkan di awal bahwa nanti dalam pengalaman kalian akan melihat bagaimana pengalaman kalian membaca ini sebenarnya tidak hanya memberikan kalian pleasure, tapi juga sebenarnya akan jadi strategi yang baik untuk kalian acquire vocabulary, lalu kemudian nanti menggunakannya. Lalu kami mulai jalan tuh. Kebetulan kami memang disupport cukup baik dari prodi. Kami disediakan graded readers, bawa ke kelas, lalu dengan 5 finger rules mereka pilih bukunya. Kami juga memanfaatkan ircentral.com karena nanti supaya bisa juga tracking perkembangan mahasiswa membaca. Jadi ada 2 cara, mereka boleh pilih. Kalau mereka suka baca yang printed version, mereka boleh graded readers. Kalau senangnya baca secara online, mereka boleh ke IR. Tapi ujung-ujungnya ternyata dua-duanya juga dibaca gitu. Malah akhirnya tuh, buku di level saya sudah habis. Bagaimana? Aduh, ini graded readers-nya sudah habis. Akhirnya saya harus cari lagi beberapa sumber untuk diakses oleh mereka. Nah, jadi polanya kalau di ruang kelas itu mereka baca, kami punya waktu 30 sampai 40 menit setiap kali kelas. Jadi membaca diam, nggak boleh ada aktivitas macam-macam.
Menantangnya itu begini, mereka itu sudah sangat terbiasa. Kalau membaca itu pasti saya harus jawab pertanyaan. What is the main idea? What does the paragraph tell me about? Dan mereka udah otomatis gitu, saya menyaksikan sendiri ya. Mereka tuh begitu ambil buku langsung ambil kertas sama pena juga. Saya bilang, what are you going to do with the paper and the pen? Kamu mau catat apa yang mau dicatat? Saya bilang, put it down, just enjoy the book, okay? Iya, jadi saya tuh jadi wah ya ampun, ini itu apa ya, kebiasaan, bahkan mungkin itu jadi kepercayaan mereka ya, kalau baca buku ini bawaannya saya harus ngerjain sesuatu gitu. Itu butuh waktu juga gitu, sekitar 2-3 minggu pertama. Nah, mereka mulai terbiasa. Lalu menurut saya yang juga membuat mereka akhirnya menyenangi membaca itu adalah karena mereka bisa make certain connection dengan cerita itu. Dan itu tuh bisa terbayang-bayang oleh mereka. Jadi misalnya ada karakter gadis di desa di negara mana yang menurut mereka secara nasib nggak terlalu baik. Gitu. Nanti mereka bisa relate tuh. Oh ternyata nggak cuman kita yang susah juga ya, ternyata tempat lain juga susah ya. Nah, lalu connection itu mereka bisa share lagi ke temannya. Jadi setelah 30-45 menit itu biasanya nanti mereka kumpul lagi, bisa in pairs, bisa in group. Nah, nanti ada aktivitas seperti post activity begitu. Itu mereka kalau saya nggak oke, time is up, itu mereka akan terus ngobrol tentang bukunya itu. Nah, yang mereka suka juga saya lihat, dan juga direfleksi mereka tulis di akhir kelas, mereka juga menuliskan refleksi. Menurut mereka itu tidak ada beban. Jadi hari ini saya mau baca 10 halaman, atau hari ini saya mau baca 5 halaman, atau saya mau baca 1 buku sampai selesai pun, ketika saya share, kan selalu ada sesuatu yang bisa saya share. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya juga happy kalau harus datang di kelas dan ambil buku. Akhirnya itu jadi rebutan kalau datang di kelas mau ambil buku. Buku kami itu kan jumlahnya belum terlalu banyak. Jadi pada rebutan untuk ambil bukunya. Untung di IR Sentral sendiri juga cukup banyak pilihan, jadi mereka bisa ke sana. Nah, untuk akhir proyek kelasnya itu, sudah 2 tahun ini, final project-nya itu adalah creating adapted comic strip. Jadi anak-anak akan buat comic strip yang ceritanya itu diadaptasi dari cerita yang selama ini mereka sudah baca di program IR. Jadi mereka boleh pilih cerita yang favorit mereka atau yang menurut mereka memang subur begitu untuk diadaptasi. Nah, promnya tuh saya sederhana aja promnya waktu itu. Jadi saya bilang ceritanya gini nih guys, penulis buku ini tuh pengen buat ceritanya ini lebih fresh. Nah, kalian kasih dong ide ke penulis ini gimana caranya. Nah, mereka tuh kan udah banyak latihan tuh selama sharing, misalnya twisting karakter, twisting acting gitu. Jadi udah lumayan terbiasa mereka. Saya waktu itu hanya istilahnya menyediakan guideline seperlunya aja, tidak sangat teknis karena saya ingin mereka eksplorasi dan saya terkaget-kaget setiap minggunya. Saya bilang ini nih 1 link, kalian boleh coba aplikasi untuk buat comic strip. Terus minggu depan mereka masuk, mereka bilang, yang itu tuh nggak terlalu praktis buatnya, pilihan karakternya juga sedikit, settingnya sedikit, cerita kami tuh begini, jadi nggak bisa. Lah terus kamu cari apa? Ini ada ini, ntar yang satu datang lagi, ini nih ada yang ini, saya temukan ini. Ya, saya cuman oke, silakan, yang penting memenuhi target proyeknya. Nah, awalnya tuh ya udah kalau udah selesai comic stripnya selesai gitu. Saya pikir
setiap kali mereka progress report, saya aduh eman-eman ya, kalau ini hanya saya yang nikmati di kelas ini dan sesama teman mereka. Akhirnya ngobrol ke beberapa rekan di prodi, ya udah yuk kita bikin exhibition. Jadi beberapa kelas itu kumpul produk kelasnya, lalu kita display. Nah, Bu Mera nih udah ngasih ide nih, mungkin kami akan melirik mall sebelah karena kami harganya mall gitu. Mungkin kami akan ke mall juga ini. Kami masih di lingkungan kampus, universitas, jadi kami punya lobby begitu yang dilalui oleh semua orang. Nah, kami bikin tuh exhibition sehari dari pagi sampai sore. Nah, anak-anak itu bertanggung jawab untuk membawakan audience. Jadi tujuan kami sederhana, kerja keras kamu ini nggak boleh hanya kamu atau kami yang nikmati. Ayo, punya rasa bangga bahwa ini kerja keras saya. Gitu. Nah, jadi mereka ngundang teman-teman mereka dari kampus lain, ngundang teman-teman mereka dari fakultas lain, gitu. Datang dan lihat-lihat, lalu mereka karena mereka yang membuat, jadi mereka harus berdiri di samping komik stripnya itu dan bercerita gitu. Dan saya bisa lihat ya wajah mereka itu kombinasi antara puas, bangga, terus merasa gue ditanya-tanyain orang nih gitu. Kayaknya tuh kelihatan sekali. Lalu saya tanya mereka di refleksi, kamu bisa nulis komik strip ini bagus-bagus, saya tuh sampai kaget gitu loh, karena kan tidak diajari gimana caranya ngembangin karakter, gimana caranya ngembangin setting yang bagus, itu kan nggak pernah diajari di kelas itu. Saya tanya mereka, kok kamu bisa ya bikin seperti ini? Itu Bu, kami kan karena banyak baca, jadi mereka karena banyak baca fictions di koleksi-koleksi yang ada itu, mereka jadi punya mental map sendiri. Oh, ternyata kalau bikin karakter supaya menarik tuh begini. Kalau mau bikin setting di komik itu supaya hidup, itu begini. Itu mereka pick up sendiri knowledge itu. Teman saya di kelas Introduction to Literature bilang, wah makasih ya Mbak, kerjaan saya jadi ringan nanti ini kalau naik ke kelas yang lebih tinggi ke Introduction to Literature. Nah, udah punya gitu. Nah, ketika saya sampaikan itu ke mereka, oh gitu ya, Mem, berarti saya baca-baca banyak begini juga ternyata nanti akan menolong saya di kelas saya yang lebih lanjut ya. Saya bilang, ya memang begitu. Kan kalian enjoy, happy, baca cerita-cerita yang ada. Tapi sebenarnya ada keuntungan lain di balik itu sebagai language learner. Nah, tahun kemarin itu kami pindah lokasi ke lokasi yang lebih besar. Karena ada input dari pengunjung kalau terlalu sempit gitu. Jadi kami naik ke auditoriumnya lebih besar. Nah, sama hebohnya mereka tuh, saya sampai spiritnya mereka menyiapkan, karena mereka bertanggung jawab nyiapin segala sesuatunya. Dari perencanaan sampai hari hanya, dan kami waktu itu 3 hari exhibitionnya. Dan tahun ini mereka bawa orang tua mereka. Saya bisa lihat bagaimana orang tua itu surprise, wah anak saya buat kayak begini. Dan itu dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi wah anak saya ternyata malam-malam begadang depan laptop, atau kadang mereka pulang sore gitu ya. Oh ini ya ternyata hasilnya. Dan kami juga melihat dari faculty member yang lain juga melihat, oh ya ternyata belajar di sini asik juga ya. Mahasiswa yang lain juga begitu. Wah, anak-anak sastra Inggris ini dipikirnya cuma baca novel yang tebal-tebal itu, ternyata enggak ya. Ternyata juga bisa buat kayak begini. Wow. Iya. Jadi saya hanya melihat bahwa bagaimana IAR ini bisa jadi it sparks many other flames gitu di kelas-kelas yang lain ataupun aktivitas yang lain. Nah itu kalau di ruang kelas sih, Bu Seva dan Bu Mera.
Masih. Luar biasa sekali ya Bu Uke ya. Maksudnya apa spiritnya Bu Mera sama Bu Arin ini tuh benar-benar nggak cuman ibaratnya extensive reading itu hanya sebuah mata kuliah, tetapi mungkin karena spirit yang diusung oleh Bu Mera dan Bu Arin ini itu tuh nular banget ke mahasiswa ya. Jadi mereka tuh udah sampai terstimulasi dengan sangat-sangat positif, luar biasa. Dan juga kegiatan Bu Mera dan Bu Arin ini sebenarnya nggak cuma sampai di dalam kelas ya, tetapi juga extensive reading-nya tidak hanya untuk menghidupi dosen dan mahasiswanya, tapi juga untuk masyarakat luas. Jadi benefitnya luas sekali, bahkan tadi yang sampai ke mall dengan para pengunjung, lalu orang tua juga ikut menyaksikan. Menurut saya itu very powerful. Nah, apa sih sebenarnya motivasi Bu Mera dan Bu Arin untuk mau melakukan kegiatan-kegiatan ini? Karena saya yakin juga meskipun fun, it's very tiring dan time consuming ya, menguras energi. Tapi apa sih yang memotivasi ibu-ibu ini? Iya. Siapa dulu Bu Arin? Kita pindah Jakarta dulu ya. Boleh, silakan Bu. Kalau saya mungkin awalnya tuh karena saya juga suka ya. Jadi saya ingat saya dari kecil itu di bekalnya itu loh buku Little House on the Prairie yang ada filmnya itu. Saya tuh waktu itu dibelikan buku serinya itu. Nah, saya sampai hari ini tuh masih kebayang sangat jelas tentang buku-buku itu. Jadi saya memang mengawalinya karena saya suka dan saya sudah mengalami betapa powerfulnya kita membaca. Membaca itu jadi teman saya saat saya nggak bisa ngobrol ke orang, saat saya di titik-titik yang rendah atau bahkan saat saya happy, ya membaca itu teman saya. Dan memang saya melihat dalam perjalanan saya belajar bahasa Inggris kan juga sumbangannya tuh besar sekali. Nah, kalau saya ngalami itu, kenapa mahasiswa saya juga nggak saya izinkan untuk mengalami itu? Jadi itu motivasi saya yang paling pertama. Yang kedua, motivasi saya, mahasiswa ini sebenarnya bukannya mereka nggak suka membaca, dan kalaupun mereka nggak suka membaca, itu bukan salahnya mereka kan. Mereka tidak tumbuh dalam keluarga yang memang literacy family-nya itu kuat. Mereka juga nggak dikelilingi oleh lingkungan yang kemana-mana tuh gampang dapat buku, apalagi buku berbahasa Inggris kan masih mahal ya kalau di kita. Jadi menurut saya memang bukan salahnya mereka. Sehingga kalau lihat mereka itu, saya selalu gini, aduh, you must do something untuk mereka dalam hal membaca. Karena kamu sendiri sudah mengalami itu, mereka harus mengalami itu juga. Jadi ketika saya melihat binar di mata mereka, saya tuh suka sambil membaca, saya juga suka keliling gitu. Karena mereka baca, saya baca juga. Saya suka keliling itu, lihat gitu. Saya suka momen saat misalnya mata mereka itu agak membulat gitu, karena mungkin ada bagian-bagian tertentu yang menarik. Saya tuh suka foto juga, jadi ada yang sampai tiduran selonjor begitu, ada yang meringkuk di pojok, ada yang mereka boleh cari spot mereka sendiri. Nah, menurut saya itu motivasi yang harus kita cari. Saya nggak ngejar mereka harus selesaikan berapa buku, tapi rasa kalau kayak kita makan sesuatu yang kita suka banget gitu, terus kita sampai ke hati. Nah, itu yang kalau mahasiswa bisa ngalami itu, wah itu akan memotivasi saya untuk ayo lagi gitu. Lanjut gitu. Cari buku lagi, ayo pikirin caranya cari buku lagi. Tambah buku. Iya sih.
semangatnya dari kita terus habis itu nular ke mahasiswa atau ke Betul. teman-teman yang lainnya, terus mereka tuh justru jadi sumbernya semangatnya lagi gitu ya Bu ya. Betul. Benar-benar Karena, melihat ekspresi apa wajah itu namanya, memang jadi apa ya, kayak mereka ternyata happy, jadi malah ikut happy. Yang lebih happy itu kita gitu. Iya. Dan mereka ini jadi apa ya? Jadi rekan seperjuangan saya akhirnya. Karena mereka udah ngalami nikmatnya baca buku, dan dalam obrolan-obrolan saya selalu ingatkan mereka tuh, kamu lihat di luar tuh anak-anak yang lain tuh masih susah dapat buku. Jadi ketika saya ajak mereka bergabung untuk kegiatan ritulit yang di luar, ke sekolah atau ke masyarakat, itu mereka melakukannya karena mereka sudah ngalami sendiri juga gitu. Jadi tulang punggung saya untuk program-program keluar itu teman-teman mahasiswa ini yang sudah tercerahkan, tapi sekaligus juga udah jatuh cinta sendiri, bukan karena saya dalam tanda kutip paksa atau karena nilai. Saya lihat mereka benar menyadari bahwa kalau bisa membaca itu akan jadi pintu awal yang bisa membawa mereka kemana saja. Ini keren banget Bu Arin, saya sampai merinding gitu. Jadi kayak kita punya, ya betul tadi punya teman seperjuangan, itu mahasiswa kita sendiri. Mereka ngerasain gitu ya dari awal sampai akhir. Jadi pada saat mereka kembali ke masyarakat itu mereka tahu kenapa saya harus melakukan itu. Jadi soul-nya sampai ke mereka juga. Keren. Mbak Mera, yang memotivasi Mbak Mera untuk melakukan itu apa Mbak? Melakukan semua kalau kegiatan saya, itu. Betul. Kalau awalnya saya justru in a very contrary to Ibu Arin's story ya, karena saya sendiri untuk hobi membaca itu yang levelnya sedang-sedang saja Bu. Jadi not a very big fan of reading yang seperti Ibu Arin gitu. Tapi waktu itu saya lebih karena saya terus terang merasa agak challenge, tapi ini udah agak parah ya. Jadi frustasi. Frustasinya karena saya yang nggak terlalu a good reader, kok diminta untuk mengajar kelas reading, mate aku gitu waktu itu. Terus saya langsung belingsatan ya, cari sumber-sumber, cari teori-teori gitu. Tapi kamu masuk ngajari dia kok carinya teori, sing praktek dong gitu. Terus akhirnya makanya waktu itu saya menganggap IR roadshow-nya Ibu berdua, Ibu Yusefa dan Bu Uka tuh penyelamat loh waktu itu. Gimana Bu gini ya? Ya, jadi saya jadi dikenalin sama kegiatan-kegiatan yang menyenangkan di kelas, terus dikenalin sama yang namanya graded readers gitu. Nah, justru dari kenalan sama graded readers itu saya jadi merasa, wah ya ini yang dibutuhin anak-anak gitu, mahasiswa gitu. Coba kalau dari dulu aku muda itu juga dikenalin sama graded readers, pasti juga aku akan suka membaca saat ini gitu. Karena memang tadi yang sudah saya ungkapkan di depan ya, karena mahasiswa itu sebetulnya bukannya mereka nggak suka, tadi Bu Arin juga udah mengungkapkan, bukannya nggak suka reading, karena mereka satu, memang tidak tumbuh di keluarga yang suka membaca, dua karena exposure untuk bacaan bahasa Inggris yang sesuai level itu nggak ada gitu ya, karena mungkin nggak tersedia, perpustakaan di sekolah juga nggak menyediakan. Nah, maka saya melihat graded readers ini sebagai juga penyelamatnya mereka untuk memperkenalkan bahwa ini loh, reading itu ternyata tidak as scary as you thought gitu. Membaca buku bahasa Inggris itu ternyata kamu ya bisa gitu. Jadi ini ada sebuah kisah sukses yang juga memotivasi saya untuk lebih lagi menggeluti IR ini ya. Jadi kelas kami menggunakan M-Reader, kalau Ibu pernah dengar. Jadi ini semacam platform yang menyediakan beberapa pertanyaan untuk ngecek seberapa paham Anda terhadap apa yang dibaca. Gitu. Jadi mahasiswa saya membaca graded readers yang tersedia di perpustakaan dengan memilih sendiri, kemudian mereka akan mempunyai akun M-Reader itu dan mereka mengerjakan soal, ya bukan soal apa, ya semacam pertanyaan gitu ya. Nah, ada satu mahasiswa yang
dia bisa mencapai level tertinggi. Jadi dia awalnya levelnya agak middle gitu, tapi terus akhir-akhir dia bisa merasa mampu untuk naik level gitu. Jadi kalau Great Leaders itu ya, Sobat Malming, itu kita punya level tertentu di awal, dan itu levelnya bisa naik seiring dengan banyaknya buku dan lamanya waktu Sobat Malming baca gitu. Nah, ada satu mahasiswa yang akhirnya dia sampai level 9 gitu. Tadinya dia hanya level 4 atau 5 gitu. Nah, yang kisah sukses yang mau saya ceritakan itu adalah selain dia bisa naik level, itu dia bisa namanya tertera di semacam Hall of Fame-nya M-Reader gitu, mengalahkan mahasiswa-mahasiswa dari Jepang, dari mana, namanya dia ada di sana gitu. Dan itu suatu kebanggaan yang dia sampai screen cap terus pasang di statusnya dia gitu. Jadi menurut saya ternyata ini adalah kegiatan yang juga sangat terkait dengan kehidupan anak muda, mahasiswa gitu. Jadi sesuatu yang bisa dibagikan. Dan terus terang setelah dia menempelkan di sana, itu dia terus banyak bercerita gitu. Gara-gara tak tempel di sana kemarin, Mem, itu teman-temanku SMA tuh pada nanya itu apa gitu. Terus keluarga juga nanya itu apa sih, kamu menang apa sih gitu. Jadi secara tidak langsung cerita tentang kegiatan membaca di kelas kami itu kan juga ikut tersebar luaskan gitu ya. Nah itu jadi menurut saya kisah suksesnya salah satu mahasiswa gitu. Jadi itu salah satu juga yang membuat saya termotivasi untuk lebih mendatangkan aktivitas-aktivitas yang menantang. Mungkin sepertinya kegiatan yang Ibu Arin bawakan, Read to Lead, itu juga sepertinya kalau boleh Bu, kami juga akan adopsi Bu untuk di prodi kami Bu. Iya, tuker-tukeran. Tukeran, tukeran. Bukan tukeran sama siapa? Mungkin kalau COVID-19 udah agak mereda, udah keadaan membaik, kita bisa join exhibition kali ya Bu ya. Oh, keren boleh Bu. banget. Boleh Bu. Keren banget. Kita main ke Jogja gitu, atau Iya, Jogja main Bu. ke Jakarta. Bu Aren kemarin sempat bilang kalau mau ngadain kegiatan di Jogja juga kan. Jadi nanti bisa bareng-bareng gitu. Keren. Betul. Boleh Bu. Ngomong-ngomong tentang motivasi kan, kita kadang-kadang cling on one or two students yang kayaknya akan selalu memotivasi kita gitu ya. Atau ada teman-teman yang mendukung gitu. Tapi kan pada saat kita melaksanakan extensive reading, mengimplementasikannya gitu, pasti Bu Arin dan Mbak Mera juga mengalami kendala atau ada tantangan-tantangannya ya, either itu tantangan teknis atau tantangan yang lainnya gitu. Tantangannya tuh apa aja gitu Bu Arin dan Mbak Mera, dan kemudian bagaimana Mbak Mera dan Bu Arin mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Mau gantian Jogja balik Jogja dulu. Ya, oke. Jadi kalau saya ini cerita yang saya sampaikan dari awal tadi kan sepertinya banyak positifnya ya. Jadi dampak ke mahasiswa itu positif. Tapi ternyata ada juga mahasiswa yang memang dikapake gitu bahasa Jawanya. Itu sama reading itu dia udah nyerah, nggak tahu kenapa. Mungkin dia pernah ada mengalami sesuatu yang menakutkan dengan aktivitas reading, saya juga nggak tahu ya. Tapi dia sangat menunjukkan sambutan yang kurang baik terhadap aktivitas kami gitu. Jadi ini cerita negatifnya begini. Ceritanya dia cheating, ibu-ibu. Jadi dia sengaja mengerjakan kegiatan di M-Reader itu mengerjakan buku-buku yang ceritanya udah populer. Jadi tanpa membaca dia bisa ngerjain M-Reader-nya. Gitu. Memang dalam salah satu prosentase penilaian saya itu ada jumlah kata yang dibaca di yang dikerjakan di M-Reader gitu. Nah mungkin dia melihat celah di sana untuk bisa mendapatkan nilai yang baik, aku bisa cheating. Gitu. Nah dia mengerjakan misalnya yang Cinderella, kan tentu saja dia tahu ceritanya ya. Terus Little Match Girl itu. Nah, jadi dia mengerjakan itu
tanpa membaca gitu. Dan secara bersamaan dia bisa menambah jumlah kata yang terekam di sana gitu. Jadi secara otomatis dia nilainya pun nambah gitu ya. Nah itu tapi untunglah tidak banyak mahasiswa yang semacam itu gitu ya. Ini mudah-mudahan ya in spite of the sambutan yang negatif dari beberapa mahasiswa, tapi menurut saya kok nggak banyak. Jadi yang positif lebih banyak daripada yang negatif. Jadi dalam saya mengatasi hambatan ini, sepertinya saya harus merefleksikan ya, mungkin kegiatan yang saya lakukan ini men-trigger mahasiswa untuk berpikir curang juga bisa. Jadi mungkin besok salah satu penilaian yang saya cantumkan presentasenya itu tidak usah terlalu tinggi untuk pencapaian kata-kata yang mereka baca, tetapi saya akan memikirkan hal yang lain. Belum terpikirkan untuk saat ini, Bu. Begitu, Bu. Betul. Bu Arin. Bu Arin? Iya. Kak Bu Arin. Iya. Kalau saya, kami tuh kalau di ruang kelas, mungkin karena betul mereka tetap menikmati membaca, tapi pantauan saya sih mereka kan masih kayak adalah project base-nya ya, jadi mereka ada arah yang mau dituju dengan kegiatan mereka membaca. Nah kami tahun lalu dengan support dari Prodi, nah kami itu program IR-nya itu nggak hanya di kelas, jadi dibuka untuk 3 angkatan waktu itu. Jadi ada hari dan jam tertentu mahasiswa akan datang, buku-buku ditaruh di lobi departemen, mereka boleh pilih baca, nanti ada aktivitas bersama. Nah, kami berusaha membuat situasinya serileks mungkin. Mereka boleh bawa cemilan, kami juga sediakan karena pagi ya, jadi kami sediakan cemilan dulu kalau mereka belum sarapan dan macam-macam. Jadi mereka baca itu sama begitu lama-lama ya sambil bikin teh gitu ya. Minggu pertama masih bagus, kedua ketiga masih bagus. Nah lama-lama menjelang akhir semester itu jumlahnya menurun gitu. Lalu kami share, mereka bilang, men kalau modelnya sukarela begini memang akan cenderung turun. Saya bilang, lah justru kan kami mau membuat kalian ambil keputusan bahwa saya datang karena saya mau baca gitu. Jadi nggak akan ada requirement, nggak akan ada syarat-syarat tertentu gitu. Itu tantangan buat saya gitu. Jadi bagaimana menjaga sukanya mereka membaca di ruang kelas itu tetap bisa terbawa di luar gitu. Nah, saya ingin nanti setelah ini lobi kami itu ada buku, jadi anak-anak duduk di situ itu nggak cuman ngerjain tugas mereka atau ngobrol atau nunggu kelasnya mulai, tapi mereka bisa ambil buku dan baca. Nah, saya berharap sih kesukaan membacanya mereka itu nggak karena dosennya, nggak karena kelas, nggak karena proyek, tapi karena mereka pengen gitu. Nah, jadi saya lihat memang kendalanya ada pada bagaimana membuat environment yang tetap membuat mereka suka, bukan karena harus, suka karena mereka memilih sendiri. Nah, lalu kalau untuk program yang keluar, karena kami juga membantu, sejauh ini sih ada 2 sekolah yang kami datangi untuk program extensive reading. Nah, tantangannya itu di teman-teman mahasiswa. Jadi bukannya mereka nggak mau membantu, tapi menyesuaikan jadwal kuliah mereka dengan jadwal sekolahan itu susahnya gitu ya. Kadang mereka bisa, kadang sekolahnya nggak bisa gitu. Tanpa mereka memang pasti
program itu nggak jalan. Karena kalau dengan anak-anak SMA itu kan jarak, kalau dengan kami dosen kan udah terlalu jauh. Tapi kalau dengan kakaknya itu lebih mudah gitu. Jadi saya suka bercanda sama mereka. Ayolah cari waktu, kita harus cari waktu yang bisa dua pihak ini nyambung. Kalau enggak saya nggak bisa gotong-gotong itu box buku, mereka ketawa. Ya udah Miss, nanti kita gotong gitu, karena kami itu kalau ke sekolah tuh bawa box buku besar gitu, bawa ya. Sama yang terakhir ini waktu kita work from home ini, kami juga ada program baca cerita asik di rumah aja. Jadi tiap sore itu kami dengan tim mahasiswa go online, ketemu dengan anak-anak yang memang orang tuanya udah committed untuk ikut program kami. Nah itu juga suka dukanya banyak banget. Sukanya tuh setiap kali ketemu anak 40 menit tuh bikin kami happy, tapi tantangannya luar biasa. Anak-anak udah nyiapin macam-macam, nunggu 20 menit nggak datang-datang anaknya. Ternyata orang tuanya ke pasar, belum pulang, belum balik. Jadi, tantangannya itu menjaga semangat mereka bahwa iya, memang kalau kita mau membuat orang, bukan membuat ya, tapi mengajak orang percaya dengan kita bahwa yang membaca itu baik, itu butuh kesabaran, butuh sabar, butuh waktu. Betul-betul. Gitu, Sobat Mami juga. Oke, wah luar biasa. Saya tuh jadi kayak ngobrol sama Bu Arin sama Bu Mera tuh yang ada di otak saya adalah, wah ini kayaknya IARA perlu mengadakan itu loh, duta IR. Luar biasa. Iya. Luar biasa banget, karena Bu Mera dan Bu Arin ini nggak cuman benar-benar yang IR-nya tuh di dalam kelas, tapi benar-benar bring IR itu sampai keluar, bahkan keluar universitas, bahkan untuk masyarakat itu. Dan ketika bercerita tadi tuh kayak bener-bener bersemangat ya. Bahkan ketika menceritakan tantangan aja tuh saya jadi merasa kayak, apa bener sih itu tantangan buat ibu-ibu? Luar biasa. Mbak Mera, Bu Arin, ini apakah saya boleh mendaftar jadi mahasiswanya? Kayaknya tuh seru gitu punya dosen kayak Mbak Mera sama Mbak Arin sama seru gitu kayaknya. Nanti saya akan jadi murid yang baik-baik ya, nggak bikin honor dalam kelas. Saya senang banget sama spiritnya Mbak Mera dan Bu Arin ya, karena kalau kendala itu memang pasti ada gitu. Saya juga sering merasa mentok, tapi sharingnya Mbak Mera sama Bu Arin tuh bikin saya belajar untuk tetap semangat, tetap fokus untuk cari alternatif dan belajar dari teman yang lain gitu. Karena ya sharing is caring gitu, Bu, ya kan? Bu Uke. Bangun Bu. Kok waktu bilang sharing is caring itu kayak terbawa emosi. Terus Bu, kalau jadi mahasiswa beliau-beliau ini apa ya ndak? Ketuaan toh Bu? nanti saya skincare-an Bu, biar muda terus. Karena kan kegiatannya Mbak Mera sama Bu Arin tuh selalu membuat bersemangat gitu loh Bu. Jadi saya bisa make meaning dari bacaan saya dengan kegiatan-kegiatan Mbak Mera, bisa matching di mall juga gitu kan. Terus saya juga bisa berkontribusi ke masyarakat gitu, pakai retulitnya punyanya Bu Arin gitu kan, my heart is so full. Kita jadwalkan ya, ya. Ini Bu Uke nih kalau udah bawa-bawa hati gitu tuh sebenarnya udah tanda-tanda oleng malam minggu nih. Sebelum Bu Uke mulai ceramah nih tentang Heart 101, kami pamitan dulu ya Sobat Maming. Tapi nih Bu Uke, kayaknya nih ya, sebelum pamitan,
kita minta Bu Arin sama Bu Mera yuk buat memberi pesan nih kepada Sobat Malming, baik yang baru akan memulai mencoba IR atau yang sudah mencoba. Bagaimana sih kalau ketemu tantangan itu harus bagaimana? Betul. Monggo, Bu Arin sama Mbak Mera. Tolong beri Kembali ke Jakarta dulu. Kembali ke Jakarta, baiklah. Oke, Sobat Malming, kalau saya lihat sih kita mulai dengan apa yang ada aja dulu. Jadi resource apa yang kita punya, kita pakai aja. Oh, nanti juga akan terus berkembang. Jadi mungkin misalnya kalau belum punya buku, ya juga jangan berhenti. Aduh, belum punya graded readers. Aduh, belum ada ini, belum ada itu. Mungkin bisa mulai dengan minta mahasiswanya membawa buku mereka, atau bisa kalau teman Sobat Malming punya buku bisa dibawa. Lalu mungkin juga bisa terkoneksi dengan rekan-rekan yang lain yang punya antusiasme yang sama. Jadi misalnya seperti saya melihat IERA, Indonesian Extensive Reading Association itu sangat mendukung ya. Di grup itu, di Facebook kita juga ada. Itu kadang-kadang suka berbagi, ada ini, ada itu, ada tipikal aktivitas ini itu. Nah, itu membantu. Karena kalau kita sendirian itu pasti akan capek juga. Lalu cari juga rekan di prodi atau di sekolah, atau kalau Sobat Malming orang tua yang mau mencoba untuk menumbuhkan rasa suka baca di keluarga, ya mungkin bisa cari teman-teman keluarga lain yang sudah memulai, lalu bisa minta tips dan jangan malu-malu untuk minta bantuan. Begitu Sobat Malming. Terima kasih Bu Arin. Pak Mera, petuah dong untuk kami. Ya, oke. Bagi Sobat Malming ini yang baru akan memulai ber-IR ya. Ini kalau mengaca pada yang saya alami sendiri, memulai IR itu sangat membantu jika kita sudah bisa tahu ternyata aktivitas reading di dalam kelas itu bisa dibuat yang fun. Nah, Sobat Malming bisa membaca buku penyelamat saya ya. Jadi buku dari Bapak Day and Bamford itu, dan sepertinya sudah juga ada ya Bu Yus dan Mbak Uke ada di Facebooknya IERA, buku itu ya, pernah dibagi oleh Pak Willy. Sepertinya bisa di-download dari sana atau dibaca secara online untuk mendapatkan inspirasi kegiatan yang akan diadakan di dalam kelas. Karena begitu Bapak atau Ibu yang akan mencoba IR ini menerapkan aktivitas fun yang ada di buku itu, kelas akan merasakan bahwa oh ternyata gitu ya, ternyata reading ini tidak seboring yang kita pikirkan bersama begitu, bisa dimacam-macamin intinya. Nah, yang kedua, betul sekali tadi saya kok sehati dengan Bu Arin ya. Jadi atau mungkin karena ini malam minggu ya. Ya, jadi tadi saya merasa apa yang diungkapkan Bu Arin itu betul sekali. Jadi kita perlu merasakan bahwa kita tidak sendirian gitu. Nah, menurut saya dan saya juga alami sendiri. Jadi ini based on true story ya. Jadi IERA juga yang sudah IERA yang sudah tersedia juga di Facebook yang selalu aktif di sana itu merupakan backup saya dikala saya merasa ini aku ngapain lagi ya, kayaknya yang itu udah, yang ini udah, ngapain lagi ya gitu. Jadi IERA ini sangat membuat kami penggiat IR ini menjadi refreshed untuk kegiatan apa yang bisa dilakukan berikutnya begitu. Jadi memang betul selagi belum ada graded readers itu kita bisa juga sebagai
penggiatnya ya, sebagai pengampu mata kuliah atau pelajarannya, bisa membagikan satu buku graded readers kita, milik kita sendiri, itu ditunjukkan di depan, dan aktivitas membaca bersama itu tidak kalah menariknya dengan aktivitas membaca sendiri-sendiri gitu. Jadi bisa diungkapkan pendapat mereka tentang buku tersebut, atau misalnya bisa dibacakan dosennya gitu ya, atau mereka kadang gantian diundang untuk membacakan. Jadi banyak sekali aktivitas yang kita bisa lakukan untuk aktivitas membaca bersama-sama. Sekiranya itu saja Bu, saran dan petuah Cie. Terima kasih Mbak. Bu Uke. Ya gimana Bu? Yang perlu digarisbawahi itu tadi loh, kita Ya, nggak sendirian. Ya. Itu pesan malam minggu yang penting ya. Aduh, itu padahal nggak ada di dalam skrip loh itu. Kan kita natural Bu, nggak setting-setting. Terima kasih banyak Mbak Mera dan Bu Arin, pesan-pesannya memang sangat penting. Kita memang lebih baik tidak sendirian aja, cari support dari teman-teman gitu ya. Dan juga ya selayaknya berhubungan gitu ya, jadi pasti ada up and down-nya gitu kan. Tapi kan yang terpenting bagaimana menjaga semangat gitu kan ya Bu. Iya. Yeah. Bu ini senyum-senyum loh. Bu Uke sudah. Ya. Lanjut Bu Uke. Sudah kok Bu, salim dulu aja. Terima kasih Bu Arin dan Mbak Mera sharingnya, karena ini sangat inspiratif dan sangat energizing gitu. Karena motivasinya juga nular, nyetrum-nyetrum gitu loh Mbak kalau istilahnya. Dan juga terima kasih ke Sobat Malming yang masih setia mendengarkan obrolan kami. Sobat Malming aja setia, masa kamu enggak? Wis, nanti enggak malah melenceng. Ya ibu-ibu, terima kasih sekali sudah berbagi bareng sama kami di Saturday Quiz. Terima kasih Sobat Malming, see you. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu Mera dan Ya, Bu Arin yang sudah merelakan waktunya rapat ya. Terima kasih banyak mendengarkan ibu-ibu berdua ini, semangat IR saya langsung naik lagi mendekati 100%. Yeah. Kalau gitu saya pamit juga, sampai ketemu minggu depan. Sobat Malming, sehat selalu dan jangan lupakan dia. See you.